Baik, sekarang kita akan membahas tentang komponen lain atau bagian yang lain dari aljabar linear, yaitu vektor. Ya, vektor itu adalah besaran fisis. Kalau Anda masih ingat dulu pelajaran fisika besaran fisis, ya, ada suhu, berat, panjang, waktu, dan lain sebagainya. Maka vektor adalah besaran fisik yang dia tidak hanya punya magnitud, ya. Jadi tidak hanya punya magnitud, tapi dia juga punya direction atau arah. Kalau berat, suhu itu besaran skalar, jadi hanya punya magnitud saja. Kalau gaya, force itu punya arah. Jadi apakah 10 Newton ke kiri dengan 10 Newton ke kanan adalah dua hal yang berbeda. Nah, itu adalah contoh dari vektor. Nah, notasi dari vektor, Anda bisa menggunakan huruf besar, Anda bisa menggunakan huruf kecil, boleh, tapi di atasnya diberi tanda panah. Ini adalah untuk menunjukkan sebuah vektor. Oke, biasanya vektor akan digambarkan dengan pada sebuah koordinat, ya, koordinat kartesian seperti ini. Misalkan ini adalah vektor yang memiliki dua buah komponen, yaitu komponen X dan komponen Y. Ya, dua buah komponen. Biasanya akan dituliskan dalam bentuk tanda panah, garis dengan tanda panah seperti ini. Ini adalah vektor. Sebut saja ini adalah vektor A. Vektor A memiliki yang disebut dengan komponen. Komponen dari vektor A berarti berapa magnitud pada komponen X dan berapa magnitud pada komponen Y. Kita lihat untuk komponen A, X-nya sebanyak 1, 2, Y-nya juga sebanyak 1, 2. Nah, ini adalah komponen. Oke. Kemudian tidak hanya dua komponen, sebuah vektor bisa saja memiliki lebih dari dua komponen. Sebut saja ada komponen X, Y, Z. Ya, ini adalah komponen dari vektor. Ada lagi istilahnya adalah ekuivalen. Dua buah vektor akan dikatakan ekuivalen. Sebut saja ada vektor A dan kemudian ada vektor C. Dua buah vektor ini akan disebut dengan ekuivalen jika satu, magnitudnya sama, yang dua, directionnya sama. Jadi jika ini misalkan adalah vektor A, maka jika ada vektor C di mana komponen X-nya dan juga Y-nya sama, 2,2 misalkan seperti ini adalah vektor C, maka bisa dikatakan A dengan C adalah dua vektor yang ekuivalen. Ya. Kita bahas istilah-istilah yang lain dulu dalam vektor. Istilah yang ketiga disebut dengan norm. Norm ini atau disebut dengan length, menunjukkan seberapa panjang magnitud dari sebuah vektor tersebut. Norm atau length menuliskannya adalah dengan abjad vektornya yang diberi double absolut seperti ini, ya. Untuk menghitung berapa panjangnya si A, berarti Anda akarkan berapa X kuadrat, komponen dari X kuadratnya ditambah komponen Y kuadratnya. Ya. A tadi komponen X-nya adalah 2 ditambah 2 kuadrat sama dengan
akar 8. Oh, maaf. Sama dengan akar 8 ya. Ini adalah norm dari vektor A. Oke. Nah, kemudian ada juga lagi istilah mencari komponen jika diketahui koordinatnya. Ya, jadi misal ada sebuah vektor, Anda tidak diberitahu komponennya, Anda diminta mencari tahu berapa komponennya. Ya, sebut saja ada vektor seperti ini. Ini komponen X, komponen Y. Vektor ini sebut saja vektor D misalkan. Anda diberitahu bahwa D ini titik inisialnya dimulai dari 1,2 dan berakhir di ujungnya, titik terminalnya adalah ini 1, 2, 3, 4, 4,6. Nah, Anda diminta mencari komponennya si D dengan diberitahu koordinat dari inisial ke terminalnya. Jadi ini adalah inisial, ini adalah terminalnya. Maka untuk mencari komponennya dari vektor D ya adalah Anda kurangkan dari terminal ke inisial. Jadi komponen X terminal dikurangi X inisial untuk komponen X-nya, Y-nya Y dari Y terminal ke Y inisial. Ya, berarti D ini komponennya adalah 4,4 dikurangi 1, Y-nya adalah 6 dikurangi 2, atau sama dengan komponennya si D adalah 3,4. Ya, itu cara mencari komponen kalau diberitahu koordinatnya. Jadi Anda kurangkan mana terminalnya, ujung yang ada tanda panahnya dikurangkan dengan inisial. Itu adalah beberapa dasar dari vektor.